Usus itu memang dia sudah menjadi sulam khas Lampung. Khas Lampung, oke. Nah, tapi selama ini tidak dibuat baju. Karena kondisi kita seperti ini, daya belinya itu kurang. Sudah itu kita harus bertahan dan jangan berpikir untuk nyimpang kemana. Tetap fokus karena kita berharap akhir tahun ini habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa Rilis ID TV, senang sekali saya Novi Balga. Kita berjumpa lagi dalam channelnya Novi Balga. Sekarang saya ada di mana? Kalau lihat narasumbernya, pasti Anda sudah menebak. Saya ada di galerinya Om Aan Ibrahim. Assalamualaikum Om Aan. Waalaikumsalam. Om Aan, nggak apa-apa kalau kita buka masker, kan jaga jarak ya? Boleh. Siap. Iya. Oke. Sudah lama saya nggak berkunjung ke sini, pemirsa. Sejak pandemi mungkin ya Om. Oh. Jadi Adalah 2 bulan kali, 3 bulan. lebih Om. Lebih ya? Lebih. Terakhir syuting ya. Pas syuting ya. Kita buat lagu ya. Ya pemirsa, Om Aan ini adalah orang yang pertama kali, desainer Lampung yang pertama kali mencetuskan sulam usus, benar ya Om? Yeah. Itu berapa tahun yang lalu ya Om? 96. 96 dan Artinya sulam usus itu memang dia sudah menjadi sulam khas Lampung. khas Lampung, oke. Nah, tapi selama ini tidak dibuat baju. Oh iya, Jadi saya yang pertama membuat baju dari sulam usus. Kalau zaman dulu apa dibikin apa tuh dia? sekedar BB aja. Oh, BB yang untuk orang nari itu ya? Ya, sudah Oke. itu seperti ini loper Dan apa namanya tempat tisu. tempat tisu yang kecil-kecil. Oh, jadi tahun 96 itu Om Aan Ibrahim ini yang menggagas sulam usus dijadikan baju. Dan itu langsung ngehit sekali. 96 itu di Lampung nggak ngehit. Malah di Lampung nggak? Iya, karena orang mungkin image-nya tisu itu. Oh. Justru Jakarta 96, 97 begitu kelihatan ada orang yang buat yang pakai baju itu bagus, baru Lampung ikut. Oke. Akhirnya di situ mulai pada kenal dan ya seiring berjalannya waktu desainer yang membuat itu pun jadi banyak juga ya Om ya. Ya, sekarang banyak sekali UKM. UKM. Nah, kita pengen ngomong tentang dampak pandemi nih Om ya. Sekelas Om Aan Ibrahim yang sudah bisa dibilang mendunia kan. Om tepat tahun berapa tuh kira-kira era tahun berapa Om masa jayanya yang sampai Om tuh nggak berhenti fashion sana, fashion show sini gitu? Iya, mulai 91 sampai 2007. Sampai 2007 ya itu masih menguasai banget ya. Ya, di Lampung tuh paling-paling 1 minggu. Sisanya di luar terus. Di luar. Fashion show. Jadi show gitu. Sampai akhirnya saya tahu di daerah mana di provinsi ini, di Indonesia ini yang pembelinya paling banyak dan pembelinya paling sedikit. Oh gitu, saking ya, karena dia perputarannya itu. Ya karena saya datang terus, diundang. Oke. Undang terus. Tapi Om sendiri membina UKM nggak Om? Iya. Membina ya. Jadi ketahuan ini UKM mana yang memang hasil dari binaan Om Aan gitu, dari jahitannya atau dari apanya Om ya? Ya kita memang ngebina, tetapi apa namanya skillnya yang yang susah di ini kan. Kan mereka maunya jual murah dan itu harus tidak mengutamakan kualitas. Karena harganya murah itu. Sementara kita kualitas yang nomor satu kan. Ya, karena kita kan bersaingnya dengan sama desainer kan. Iya. Kita akan selalu saling lihat, sudah itu saling komentar dengan desainer kan kayak gitu. Tapi Om gini, dengan munculnya para desainer baru dan UKM yang memproduksi produk yang sama, walaupun dengan kualitas yang berbeda, pendapat Om Aan sendiri gimana? Merugikan nggak sih sebenarnya? Sebetulnya harus dibedakan desainer dengan UKM ya. Karena sulam usus ini sampai sekarang pun desainer itu yang misalnya yang senior Jakarta apa gimana, mereka tidak bisa buat. Karena sulam usus itu dia harus ada apa namanya? Ciri khas. Bukan ciri khas. Polanya. Polanya itu harus benar-benar pas. Karena dia kan straight. Kalau boleh Nopi nanya, bedanya hasil karya Om Aan dengan yang lain apa ya? Yang membuat ciri khas tertentu bagian apanya? Kualitas. Kualitas. Itu desainnya.
desainnya, pasti beda ya. Beda. Kalau orang membuat model yang sama persis dengan warna yang sama, Om An bisa bedain itu punya Om An apa bukan? Bisa. Bisa ya. Pernah saya kalau dulu lagi booming-boomingnya pesta anak pejabat yang itu ya, yang nikah Salah satu kan pejabat? pasti pejabat pada Oke. datang semua kan. Sudah itu kita duduk di pintu sengaja gitu sama teman, nggak perlu saya sebutkan. Saya bilang, kamu lihat kalau yang lewat ini baju saya apa bukan? Oke. Dia bilang, ini baju kamu. Bener? Ini bukan. Iya. Dari apanya Om ya? Kok sampai detil gitu ya? Jatuhnya di Di badan ya? Beda, oke. Om Aan, pandemi ini kan sudah 1 tahun berlalu. Dari awal 2020 ya? Udah 1 tahun lebih. Berdampaknya cukup parah nggak Om? Kalau untuk Om Aan sendiri, juga buat teman-teman desainer yang lain? semua. Semua desainer, bahkan ada banyak teman-teman desainer beralih ke kuliner dulu. Oh gitu, iya. Karena ini macet atau gimana nih Om? Macet total. Macet total Jadi ya? desainer, teman-teman saya ada yang sampai 8M. Masya Allah. Nggak bergerak, Nggak bergerak. nggak berputar ya? Bayangin aja baju kami yang di mall, mallnya tutup, Iya. sudah itu baju itu jadi bulukan. Aduh. Kalau kita obrol pun rasanya nggak ini ya, nggak layak untuk diobrol sih sebenarnya Nggak bisa baju itu lagi. ya. Iya. Jadi baju saya yang di 2 mall di Jakarta udah nggak bisa diapa-apain lagi. Hilang gitu aja udah, dianggap udah hangus ya. Iya, habis kita mau kasihkan ke orang nggak pantas lagi. Iya. Bulukan. Ternyata ya baju-baju itu kalau sampai 4 bulan saja tidak kena AC, Iya. bulukan. Di ruang tertutup nggak ada AC pula. Oh gitu. Dan ini udah setahunan lebih malah ya. Lebih ya. Waduh. Nah, kalau untuk usaha di galeri sendiri Om, pesanan-pesanan itu masih ada jalan atau gimana? Apa benar-benar stop juga? Masih jalan tapi persentasenya sedikit. Sangat kecil. Ya. Sangat kecil. Mungkin 20-25% aja. Oke. Jadi untuk nutupin Biaya makan di produksi. warteg. Tapi dari harga, Om Aan juga akhirnya memberikan diskon atau gimana Om? Ya, selama pandemi ini menjelang Lebaran waktu itu saya mencoba. Selama ini kan saya nggak pernah diskon kan. Iya, iya, iya. Nah, ada ide cerita-cerita sama teman, cobaan lo buat gebrakan, diskon sampai 50%. Ya nggak terlalu booming banget gitu. Juga. Nah, ternyata memang daya beli itu nggak ada. Memang ada ya. Bukan nggak mau Om, mungkin kemampuan untuk membeli ya. Pertama kemampuan membeli dan kedua mau pakai di mana. Iya betul Soalnya juga, pestanya kan pesta pun masih nggak ada, betul. belum ada. Benar. Akhirnya gimana nih kalau yang Om dapat info dari sesama desainer dan para UKM yang mereka usaha-usaha kecil dan menengah itu banyak yang banting setir kan? Banyak yang sistir. Kalau yang UKM yang binaan saya masih tetap mereka bertahan. Beguyur lah ya. Ya, jadi bajunya itu ditawarkan kemana, terus dicicil berapa kali. Kredit, oke. Ya. Karena kan namanya karya itu kan nggak boleh berhenti sebenarnya, harus terus kan, gitu. Cuman kondisi yang membatasi. Jadi kreativitas itulah yang harus dituntut ya. Iya. Kesibukan Oman sendiri sekarang apa? Lebih banyak ngapain nih sekarang? Tetap mendesain tapi tidak terlalu. Selama pandemi ini jadi saya berkebun di rumah, nanam cabai, sudah itu terong, segala macam saya tanam gitu. Untuk mengisi waktu luang pagi-pagi gitu saya biar keringat gitu. Sudah itu berjemur, sudah itu ada lagi ternak lele yang di dalam ember gitu. Kemarin baru panen. Oh gitu, terisi juga sih akhirnya ya. Terisi juga. Oh iya, waktu kemarin peringatan 17 Agustus di Istana Negara kan Pak Presiden pakai baju Lampung tuh. Perasaan Oman gimana? Bangga. Bangga. Ya saya sempat juga diwawancarai beberapa dari beberapa Media ya. Saya bangga. Dan saya salut dengan Jokowi itu, dia sangat sadar bahwa dia menjadi ikon. Oke. Dia beli sepatu karya anak muda, Ya. beli jaket karya anak muda, dan semua orang akan tertuju pada dia. Iya. Dan produk itu laku. Iya, oke. Jadi ketika dia menggunakan baju adat Lampung
ya. Banyak yang bilang sih, auranya jadi kelihatan banget ya gitu ya. Menunjukkan baju Lampung tuh memang bisa membuat orang jadi lebih gagah, lebih elegan gitu ya. Dia beruntung sekali ya karena pemilihan bajunya juga bagus. Artinya tim dari Lampung itu tidak memilih baju adatnya. Iya. Kalau baju adatnya kayak apa? Coba? Berat, iya, repot banget. Nah, itu diambil dari baju laki-laki Lampung, ketua adat. Iya, betul, ketua adat ya. Jadi walaupun nggak lengkap sebenarnya ya, karena harus itu lengkap ya. Pakaian ketua adat itu lengkap. Yang kemarin waktu dipakai Pak Presiden itu udah seperti itulah memang. Iya. Oh, okay. Bedanya ya, kalau ketua adat di Lampung itu jarang yang pakai selendang. Oh. Nah, cuman Jokowi itu sebagai mungkin tim yang mengirimkan baju itu untuk pemanis saja. Tapi nggak salah. Tapi nggak salah ya, tetap. Oke. Karena kita ingat juga di Lampung ini banyak sekali baju adat. Kita punya papadun, kita punya saibatin, masing-masing punya keberagaman ya. Iya. Ada baju pesta, baju untuk adat-adat yang lain, terus baju pernikahan beda lagi kan. Jadi tingkatannya beda-beda. Tingkatannya beda-beda. Oke. Om Aan, di menit-menit terakhir Om, yang ingin Om sampaikan ini mewakili para desainer, juga UKM yang bergerak di bidang yang sama dengan Om Aan. Apa yang ingin Om Aan sampaikan dengan kondisi yang cukup memprihatinkan gitu? Gimana Om? Ya, karena kondisi kita seperti ini, daya belinya itu kurang. Sudah itu kita harus bertahan dan jangan berpikir untuk menyimpang kemana. Tetap fokus karena kita berharap akhir tahun ini habis. Amin. Dan kita harus memulai dari awal lagi. Oke. Saya yakin karena masyarakat kita banyak, 2.700.000, pasar kita tetap bagus. Oke. Jangan putus asa, tetap semangat. Semangat. Tetap jaga kesehatan, itu yang penting ya. Iya. Om Aan usianya berapa sekarang? 66. 66. Memulai karir sebagai desainer usia berapa? 36. 36. Jadi 30 tahun ya? Iya. 30 tahun ya? Belum pensiun kan Om di desainer? Sampai kapan rencananya Om ini? Sampai selagi masih bisa untuk berkarya? Sampai saya bosen aja. Kayaknya nggak bosen deh. Nggak akan bosen karena passionnya memang di situ ya. Iya. Makasih Om Aan. Izin nanti mau keliling-keliling lihat koleksinya. Boleh. Karena koleksi untuk selam usus ini ternyata dia nggak lekang dimakan waktu. Iya kan? Oke. Ya, jadi dari tahun ke tahun tetap masih bisa. Kayak saya pakai satu ini, tahun berapa nih Om Aan bikinnya? Tahun berapa nih bikinnya? 2 tahun yang lewat. 2 tahun yang lalu. Mau dipakai sampai 2 tahun yang akan datang pun masih tetap. Masih tetap cocok ya. Dia nggak pernah ketinggalan kalau selam usus. Tidak pernah ketinggalan zaman kalau namanya selam usus. Ini adalah salah satu baju yang menjadi ciri khas dari masyarakat Lampung dan kebanggaan dari masyarakat Lampung. Ya. Sulam usus. Makasih Om Aan, kita keliling-keliling dulu ya. Boleh, Terima kasih, sehat selalu. Dan pemirsa, kita pamit dulu. Kita akan berjumpa lagi dalam channelnya Novi Balga di episode berikutnya. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.